Bisa kita mulai? Izin menyiapkan, Pak. Silahkan. Ya. Untuk seluruhnya, siap gerak. Lapor, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 59, total 38, hadir 38, siap mengikuti pembelajaran. Laporan selesai. Lanjutkan. Lanjutkan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mengawali rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Doa dipersilahkan. Doa dapat diakhiri. Selamat pagi, Pak. Pagi. Sudah lengkap ya? Sudah lengkap semua ya? Iya, Pak. Sudah lengkap. Oke. Wajahnya sudah lengkap semua? Pradipta monitor. Oke, kita mulai dulu, nanti kita perkenalan ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Nah, materi kita hari ini adalah konsepsi aktualisasi. Materi ini adalah termasuk agenda habituasi ya. Agenda habituasi nanti ada 3 materi. Pertama, konsepsi aktualisasi hari ini ya. Kemudian ada penjelasan aktualisasi nanti tanggal 6 Oktober. Kemudian terakhir setelah seminar rancangan nanti sebelum masa habituasi ada satu materi lagi yang namanya pembekalan aktualisasi. Jadi ada 3 materi, konsepsi, penjelasan, dan pembekalan aktualisasi. Hari ini 3 jam konsepsi, nanti penjelasan itu 6 jam pelajaran, dan terakhir pembekalan 3 jam pembelajaran. Sebelum mulai, nah saya perkenalkan diri dulu. Nah ini nama saya. Ya. Lahir di Kendari 3 November 69. Ada yang dari Kendari? Nggak ada ya? Sulawesi Tenggara nggak ada? Nggak ada ya? Pak Ketua. Pak Ketua. Ya, Pak. Bagaimana, Pak? Di open saja ininya. Suaranya. Oh ya, baik, Pak. Nah, supaya sedikit interaktif gitu ya. Oh ya, siap. Baik, Pak. Oke. Untuk semuanya saja, atau bagaimana, Pak? Nggak usah semua kali ya.
Nggak usah semua, soalnya nanti ke semua ada suara-suara yang masuk, nanti mengganggu ini ya. Karena kan kita nggak bisa kontrol di belakang, apalagi di kantor. Nah, kalau di rumah sih nggak masalah. Ada yang dari Sulawesi Tenggara? Tidak ada Pak sepertinya Pak. Nggak ada. Dari Papua ada? Kalau asli Papua banyak Pak. Banyak, Ada, Pak. Pak. Ada Pak. Dari Maluku ada? Kalau dari Maluku tidak ada sepertinya Pak. Kalau penempatannya di Maluku ada, cuman kalau yang asli sana tidak ada Pak. Iya, ini saya tanya penempatannya. Oh, Pak. penempatannya ada. Maluku Utara, Pak. Maluku Utara ya. Ya, saya pembimbingnya Papua sama Maluku ya. Sudah tahu, sudah beritahu siapa pembimbingnya? Sudah Pak, sudah ada suratnya. Sudah ya, karena setelah materi ini sudah boleh bimbingan. Sudah, Pak. Ya, nanti saya kasih bahan-bahannya lengkap untuk bimbingan supaya sudah bisa langsung bimbingan. Jadi bahan-bahannya nanti saya. Oke, ini nama saya ya. Jadi masuk BPS itu tahun 91, AIS-nya angkatan 30. Mulai kuliah di AIS itu tahun 88. Selesainya ya tahun 91. Sudah menikah, 2 anak, ya. Terakhir pendidikannya di Unpad, pekerjaan Widya Suara di BPS, itu pangkatnya. Nah, ini email saya, ini nomor telepon saya. Ya, saya kira di pembimbingan ada nih informasi nomor handphone. Jadi bagi yang bimbingan saya, silakan bikin WA group, WAG, kemudian saya di invite ya setelah materi ini. Oke, saya ngecek dulu kita. Kalau saya sebut namanya langsung bilang dari provinsi mana aja ya. Karena waktunya sempit jadi tidak bisa banyak berkenalan. Mas Raditya dari mana, Mas? Dari Provinsi Maluku Utara, Pak. Maluku Utara. Pembimbingnya saya ya? Bukan, Pak. Saya Pak Eko Yulian. Oh ya, 2 itu ya, dari Papua saya sama Pak Eko. Dari Maluku juga saya sama Pak Eko itu ya. Jadi tinggal pilih saja mau yang mana. Nggak bisa milih ya, sudah ditentukan. Mas Ya, Pak, sudah Ricardo. ditentukan. Hadir Mas Pak Ricardo dari dari mana? Provinsi Papua. Provinsi Papua. Ya, dari Papua ya. Mas Denny, Ya Pak. Maluku Utara, Pak. Maluku Utara. Fadila, Dari Provinsi Ketua Papua Pak. kelas, Papua ya. Mas Honan, Maluku Utara, Pak. panggilannya Conan, Honan Pak. ya? Iya, Conan, oke. Mbak Nabila. Mbak Nabila Maluku dari Utara, mana? Pak. Maluku Utara. Bisa full face? Segini, Pak. Ya, oke. Ya, begitu. Biar kelihatan semua. Siap, Pak. Mbak Agnes Jenny Dari Papua Barat, Pak. dari Papua Barat. Habib, panggilannya Dari siapa? Papua, Pak. Faiz. Faiz, Mas Faiz. Iya. Dari Papua. Dari Papua juga. Iya, Pak. Jandriana. Dari Papua Barat, Pak. Dari Papua Barat juga. Noviria, Papua Barat, Pak. Papua Barat. Bergita. Dari Papua Barat, Pak.
Oke, Mbak Dian. Alvin Dian, Dari Maluku Utara, Pak. Maluku Utara. Tadi satu lagi belum ya? Biar kita, oh sudah. Armiawan. Mas Armiawan, Hadir, Pak. Dari nama Papua panggilannya? Papua Barat. Panggilannya? Barat. Pak. Army. Pak. Iya, Pak. Army ya. Iya, Pak. Wah, geser-geser nih kedudukannya. Mas Pamungkas, Iya Pak, dari Provinsi Papua. Provinsi Papua. Mas Januar, Dari Provinsi Papua Barat, Pak. Papua Barat. Wilhelmus, Dari provinsi Papua. Papua. Kemudian Septian, Hadir, Pak. Dari Provinsi Papua. Papua. Nanti kalau yang saya nggak sebutnya namanya berarti dia udah pindah ke urutan atas ya. Mas Pemarah. Nah, tuh. Kok tahu Pemarah namanya? Engger ya? Oh iya. Mas Ananda. Dari Papua Barat. Papua Barat, banyak ya dari Papua Barat. Rifki. Saya dari Maluku Utara, Pak. Maluku Utara. Josephine. Saya dari Papua, Pak. Dari Papua. Tri. Mas Tri. Dari BPS Provinsi Papua, Pak. BPS Provinsi Papua. Brian. Dari Maluku Utara, Pak. Panggilannya Brian kan? Iya, Pak. Ya. Keren soalnya. Mas Indra. Mas Indra Budiman, dengar? Mas Indra Budiman, dengar? Masih di mute Dari itu? Provinsi Papua, Pak. Maaf, sepertinya error. Error ya? Sedang dicari tahu. Tapi mute dia. Mute tapi bisa suaranya masuk. Dia lewat punya saya, Pak. Septian. Oh gitu. Oke. Jody dari mana? Provinsi Papua, Pak. Provinsi Papua. Amalia. Dari Maluku Utara, Pak. Dari Maluku Utara. Sanen. Dari Papua Barat, Pak. Dari Papua Barat. Farah. Dari Papua, Pak. Papua. Amrita Tiara. Dari Provinsi Papua, Pak. Provinsi Papua. Elizabeth. Dari provinsi Papua, Pak. Dari Provinsi Papua. Raditya Dika. Raditya dari mana? Raditya respon. Saya sudah tadi, Pak, Maluku Utara. Oh, sudah tadi ya? Oh, turun ke bawah ya? Nah, Wadidau juga sudah tadi ya?
Freddy belum. Freddy dari mana? Dari Papua, Pak. Papua. Pradipta? Dari Papua, Pak. Dari Papua, Pak. Papua. Billy? Dari Papua, Pak. Billy jidatnya doang kelihatan ini. Dari Papua, Pak. Ya, naikin dikit. Oh, nutupin kumis. Nah, gitu kan ganteng. Wah, kayak Edo Kondologit. Fahreza. Dari Provinsi Maluku Utara, Pak. Maluku Utara. Sudah semua ya, saya sebut ya. Ada yang belum? Belum, Sudah. Pak. Siapa? Devi. Belum, Dari Pak. Pak Devi. Suaraku masuk nggak sih? Masuk, suaranya masuk. Mana Desi ya? Saya, Pak. Iya, di layar saya mana? Nomor 5923, Pak. 59. Oh ya, tuh Devi ada. Deviani, dari mana? Dari Papua, Pak. Dari Papua. Oke, ada lagi yang belum saya sebut? Nah, dengan saya sebut tadi berarti saya yakin semua bisa mendengar suara saya ya. Nah, jaringan mudah-mudahan. Billy belum nih, Billy. Sudah, Pak, tadi, Pak. Billy sudah? Sudah tadi, Pak. Wajahnya kok hilang ya? Izin ke toilet barusan, Pak. Oh. Via chat menjauh. Oke. Saya kira dia jadi background. Pasti ketutup kalau jadi background. Oke, Mas Fadila, stay on ya. Baik, Pak. Oke, supaya kita bisa interaktif. Oke, kita mulai. Nah, sebelum mulai saya review dulu ya pembelajaran minggu lalu. Agenda 1 sudah selesai ya. Agenda 1 sudah selesai, agenda ASBN ya. Oke. Nah, ini kurikulum kita ya. Kurikulum agenda 1 namanya ASBN ya. Jadi kita satu bahasa dulu nih ya nama-nama ini. Agenda 1 itu ASBN, agenda sikap perilaku bela negara. Sudah selesai. Inti dari materi itu adalah kita sudah mengenal isu, itu ya. Sudah kenal apa yang namanya isu. Ya, sudah kenal namanya isu. Kemudian nanti akan belajar agenda 2 yang kita sebut dengan nilai-nilai dasar PNS. Nilai-nilai dasar PNS itu ada 5, namanya aneka, disingkat aneka. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ini dihafalin juga ya, supaya satu bahasa semua. A itu apa, N itu apa, E itu apa, K itu apa, A itu apa. Nah, supaya satu bahasa. Jadi agenda 2 itu kita sebut nilai-nilai dasar PNS, yaitu aneka. Nanti materinya itu per materi. Nah, setelah materi kita ini kan ada nanti belajar anti korupsi ya. Iya, Pak. Nah, 9 jam pelajaran, jadi sampai sore. Dari jam 10.15 sampai sore, nah itu selesai anti korupsi. Nanti dilanjutkan dengan materi yang lain. Oke, agenda 2 sudah, nanti setelah agenda 2 masuk ke agenda 3. Ya. Jadi kalau saya sebut agenda 2, kita sudah mengerti semua ya. Itu namanya aneka. Nah, kita masuk agenda 3. Agenda 3, jangan lupa ini ya, namanya kedudukan dan peran PNS dalam NKRI.
Jadi kalau agenda 3 dihafalin kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Itu ada 3 materi nanti akan dipelajari selama 6 jam pelajaran masing-masing materi. Pertama manajemen ASN, ya. Intinya di dalam adalah tentang Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, ya, tentang aparatur sipil negara, atau biasa kita sebut Undang-Undang ASN. Kemudian ada pelayanan publik, ya, nanti kita belajar pelayanan publik. Kemudian ada WOG, Whole of Government. Jadi ada 3 materi. Jadi agenda 3 nanti akan mempelajari MASN, pelayanan publik, dan WOG, Whole itu keseluruhan of Government. Artinya pemerintahan yang satu padu, ya. Pemerintahan yang terintegrasi, berkoordinasi, berkolaborasi, bekerjasama, itu ada di WOG, ya. Kalau pelayanan itu kita berbicara tentang bagaimana melayani, ya, karena kita kan civil servant, ya, pelayan masyarakat. Jadi bagaimana melayani? Apakah kita harus memudahkan penerima layanan? Apakah kita mempermurah? Ya. Apakah pelayanan kita buat efisien? Ya, gitu ya. Efektif. Nah, itu. Transparan, responsif, itu ada di pelayanan publik semua. Kemudian ada di manajemen ASN itu tentang peningkatan kompetensi, kemudian CKP berarti merit system, ya gitu ya. Itu 3 materi. Nah, 3 materi ini sebenarnya sumber dari isu. Kalau dipelajari di awal, itu sumber dari isu. Apakah kita kurang melayani selama ini? Dari sisi apa? Apakah kita kurang koordinasi? Apakah data belum terintegrasi? Apakah yang kita punya kita belum sebarluaskan sehingga terjadi double kegiatan? Nah, itu berarti kurang WOG. Sehingga 3 materi ini memang disampaikan agak di belakang, tapi itu sumber dari isu. Ya, jadi nanti kalau mau menentukan isu itu harus dijelaskan dia berasal dari kurangnya implementasi agenda 3. Gitu ya. Oke, kurangnya implementasi agenda 3. Nah, setelah itu kita masuk ke agenda 4. Habituasi. Habituasi ini kita ditemani atau didukung oleh 1 orang mentor, atasan langsung atau yang ditunjuk, dan 1 orang coach, ya, 1 orang coach atau pembimbing, ya, 1 orang coach. Setelah agenda 4 selesai, terakhir kita evaluasi akhir. Nah, evaluasi akhir ini penilaian terhadap sikap perilaku, akademik, gitu ya, rancangan, dan laporan aktualisasi. Rancangan aktualisasi dan laporan aktualisasi. Jadi, hati-hati teman-teman ya. Adik-adik semua, hati-hati, jangan sampai kalau putus jaringan itu cepat disampaikan karena ada Bu Tari sini yang selalu mengontrol. Nah, itu dalam rangka penilaian keaktifan. Kalau bertanya silakan bertanya, dinilai juga itu keaktifannya, ya. Disiplinnya masuk, jangan sampai telat. Kalau telat informasikan misalnya jaringan. Ya, gitu. Ya, kemudian untuk evaluasi akademik nggak ada yang namanya komprehensif.
Nggak ada ya. Jadi materi itu dinilai di agenda 2 dan agenda 3. Jadi semua pengajar agenda 2 dan agenda 3 itu akan memberikan nilai. Apakah dalam bentuk latihan, tesnya, assignment atau quiz, ya, atau soal, atau learning commitment, ya, bukan learning commitment, learning journal. Jadi setiap materi agenda 2 dan agenda 3 di akhir materi harus bikin learning journal, semacam resume, ya. Nah, itu di-upload. Nah, di situ sumber penilaian semua. Jadi buatlah dengan benar, jangan saling copy paste. Karena kalau ketahuan nanti nilainya copy paste juga. Nilainya copy paste. Jadi kita dewasa aja lah ya. Ini nggak susah kok ya. Pokoknya konsentrasi saja dalam 2 minggu ini, 2 bulan ini konsentrasi belajar. Susah-susah gampang memang ya, namanya pelatihan susah-susah gampang. Saya juga dulu ikut prajabatan ya. Ranking 1, ranking 1 dulu tahun 91. Pasti di sini ada nih nanti ranking 1, ranking 2, ranking 3 ya, diumumkan nanti pada saat penutupan. Ya. Memang sulit menilai karena kita nggak ketemu tatap langsung, tapi sudah ada tools alat untuk evaluasi. Jadi itu saya perkenalkan dulu supaya kita tahu dulu medan perang kita ini seperti apa. Ya. Jadi saya petakan dulu apa-apa saja yang penting-penting yang harus kita aware. Intinya pokoknya dewasa saja, ikuti saja semua, konsentrasi dulu, konsentrasi full, ikuti semua aturan, jangan copy ya. Jangan di-copy pekerjaan teman-teman sebelumnya, angkatan-angkatan yang sudah lulus. Karena menurut saya sebagai pengajar ini ya, pengajar habituasi, aktualisasi, belum ada yang benar-benar sempurna bagus. Ya, mudah-mudahan dari angkatan 59 ini ada muncul satu dokumen baik rancangan maupun laporan itu sesuai dengan keinginan. Ya, sesuai dengan keinginan konsep dan teori ya, yang diberikan. Selama ini belum ada, ya. Nah, ini belum ada. Jadi jangan meniru yang kemarin-kemarin. Apalagi setiap angkatan itu saya ubah-ubah dikit, ya. Jadi ketahuan kalau ada yang mengambil copy paste dari teman-teman sebelumnya. Ya, percaya diri saja, bikin sendiri, yakin bahwa saya lebih bagus. Ya, dengar saja semua materi, kemudian terjemahkan, kemudian buat sendiri. Ya, tidak perlu melihat-lihat. Untuk menjadi contoh, inspirasi, ya, boleh saja ya melihat punya teman-teman, ya, melihat teman-teman. Oke, nah. Yang ingin dicapai oleh diklat kita ini, jadi merubah mindset. Pertama, merubah mindset dari mahasiswa, mindset mahasiswa makan Indomie mulu sama nasi goreng mulu, kita ubah ya. Makan Indomie juga boleh ya, tapi tambahkan kerupuk, tambahkan telur, tambahkan ayam, gitu ya. Pakai nasi, Pak. Ya, pakai nasi biar kenyang. Kalau kuliah kan asal-asalan aja itu. Ya. Nah, sekarang sudah mulai merapikan diri. Jadi tujuan kita nanti peserta itu bisa jadi profesional.
Artinya profesional itu kita paham ilmunya dulu. Kita paham semua, ya, ilmu, konsep, definisi, semua aturan-aturan, semua kita paham tentang tugas kita masing-masing, ya. Baru melaksanakan kegiatan, itu namanya profesional. Jadi orang yang tidak profesional adalah orang yang apa? Orang yang gedabak-gedubuk, sok tahu. Belum mengerti, main, oke, saya bisa, anggap. Nah, gitu. Padahal profesional itu dalam rangka kita siap dulu secara teknis, secara keilmuan, baru melaksanakan kegiatan. Begitu ya. Dalam hal ini kita kan sebagai insan statistik, komputasi juga, maka kita harus paham benar-benar. Ya. Kalau belum paham, pelajari dulu, ya, pelajari dulu, baru mengajar kegiatan. Nah, profesional saja tidak cukup. Kita harus berkarakter. Karakter sebagai pelayan masyarakat, karena kita ini kan civil servant. Jadi harus berkarakter. Tunjukkan bahwa kita itu masuk ke unit organisasi yang baru, memberikan warna yang baru dengan karakter yang kuat. Karakter yang kuat itu ada di agenda 2 dan agenda 3. Jadi kalau kita paham, kita bisa aktualisasikan rancangan kita, kemudian rancangan itu kita implementasikan nilai-nilai dasar, kita ulang-ulang, ya, diulang-ulang kan jadi habit itu. Nah, akhirnya terciptalah habituasi PNS profesional yang berkarakter. Kemudian kita khususkan sebagai pelayan masyarakat, karena seluruh pegawai negeri sipil di Indonesia itu tugasnya adalah melayani masyarakat. Gitu ya? Pastilah melayani masyarakat. Kita data untuk siapa? Untuk masyarakat umum. Masyarakat. Ya, untuk masyarakat umum. Jadi itu harus kita pahami bahwa dengan adanya diklat ini, bahwa kompetensi kita menjadi lebih baik, artinya kita jadi profesional. Kalau secara keilmuan nggak usah ditanya lagi deh. Semua lulusan STIS? Iya, Pak. Semua lulusan STIS, berarti sudah profesional, sudah tidak diragukan lagi. Tinggal yang komputasi nanti belajar statistik, yang statistik belajar komputasi, belajar komputer. Jadi balance dia, ya, kita nggak ketinggalan. Yang tugasnya di distribusi belajar neraca PDRB. Yang tugasnya di neraca belajar tuh inflasi. Yang tugasnya di distribusi dan neraca belajar tuh apa yang namanya ubinan. Salah satu contoh misalnya waktu kita memblow up ubinan, tahu memblow up ubinan kan ya? Memblow up itu dari angka sampel kita jadikan angka populasi. Simbolnya itu YCAP, betul ya? Iya, Pak. Ya, simbolnya itu YCAP. Itu namanya memblow up. Nah, di dalam memblow up itu berarti kan kita harus tahu dulu rata-ratanya ya. Betul ya? Kita tahu dulu rata-ratanya, berarti harus kita kalikan dengan banyaknya unit observasi atau populasi. Betul ya? Rata-rata yang kita sampel, kita kalikan dengan jumlah populasi. Dalam hal ini pertanian, misalnya padi, berarti petani padi, itu populasinya. Kemudian dikalikan 1.600. Nah, pertanyaannya 1.600 itu angka dari mana? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu kan? Belum tahu kan? Memang sekarang jangan tahu dulu. Nanti waktu di dunia kerja baru kita pelajari. Supaya kita profesional. Jadi kalau kita dikasih kesempatan untuk menjelaskan ubinan di dinas ataupun di DPR misalnya kan,
ya, kita bisa menjelaskan bahwa kita pakai angka 1.600. Nanti kan dia tanya 1.600 itu dari mana? 1.600 itu ada yang tahu? Karena ubinan itu inflation factor juga. Inflation factor juga. Jadi ubinan itu kan 2,5 kali 2,5 ya? Iya, betul ya? Iya, sebenarnya. Ya, 2,5 meter kali 2,5 meter, jadi kubus gitu ya. Bukan segi 4. Segi 4 sama sisi. Itu kita anggap sampel, N kecil. N besarnya berapa? N besarnya luas, luas lahan pertanian secara keseluruhannya, Pak. Kan rata-rata per hektar itu kita carinya. Berarti N besarnya 1 hektar. 1 hektar. 1 hektar itu berapa kali berapa? 100 meter kali 100 meter kan? Ya, bagi yang punya sawah di kampung pasti tahu itu 1 hektar itu 100 meter kali 100 meter. Jadi jumlahnya itu 10.000 meter persegi. Betul ya? 2,5 meter kali 2,5 meter berapa itu? 6,25. Maka inflatnya angka memblow up-nya itu N besar bagi N kecil. 10.000 bagi 6,25. Itu kalau kita pencet di kalkulator, kita sama dengan, itu hasilnya 1.600. Nah, itu asal 1.600. Nah, tidak semua orang BPS tahu itu, ya. Maka kita yang baru-baru ini ya harus tahu persis, harus mampu menjelaskan, apalagi yang benar-benar statistik ya, statistik ekonomi, itu harus tahu cara menghitungnya. Nah, itulah salah satu contoh bahwa kita itu profesional. Kalau, sorry, green screen-nya jatuh. Bentar ya. Nah, oke. Jadi itulah salah satu contoh kita profesional, ya. Kemudian kita berkarakter berarti kita paham nilai-nilai dasar. Saya mandiri, saya harus mandiri supaya tidak mandiri dalam hal manja gitu ya. Dikit-dikit yang tidak penting harusnya bisa dilihat di Google, kita nanya ke orang, ya. Merepotkan. Jadi, merepotkan teman lain, sementara teman lain atau atasan itu juga punya tugas masing-masing dengan waktu yang terbatas. Tapi tetap kita konsultasikan atau cari second opinion. Nah, itu boleh. Jadi selesai dulu baru cari second opinion atau minta koreksi. Nah, itu boleh, ya. Itu dalam rangka komunikasi memang. Nah, begitu. Nah, sehingga terlihat bahwa apa yang kita lakukan ini paling tidak berkontribusi untuk mensukseskan visi kepala BPS. Itu visinya di sebelah kanan atas. Penyedia provider of qualified statistical data, penyedia data statistik yang berkualitas untuk advance Indonesia maju. Ya, jadi sekecil apapun yang kita buat di kabupaten yang paling jauh pun dalam rangka mendukung
yang berkualitas untuk Indonesia maju. Kalau statistiknya nggak berkualitas, Indonesia susah majunya, gitu ya. Karena perencanaan memerlukan data. Coba kita bayangkan, satu dokumen saja tidak masuk di Papua Barat atau di Maluku Utara, tidak akan pernah pekerjaan kepala BPS itu 100%. Betul kan? 99,99999. Nah, kalau yang begini, Pak Kecu, Pak Suharyanto, Kepala BPS kita, mempresentasikan hasil pekerjaan kita, tidak pernah 100%, mau 99,99999 itu nggak enak didengar. Ya, Presiden nggak senang yang kayak gitu, dia senangnya 100%. Dan kalau perlu selesainya sebelum waktu yang selesai, ditentukan. Kita seperti contoh misalnya jalan tol di Aceh, direncanakan Oktober 2020 selesai kan? Nah, September kemarin di awal sudah diresmikan. Ada yang pernah gitu selama ini? Belum pernah kan? Adanya juga kalau kita target Desember 2020 pasti molor lah, Januari, Februari, Maret. Ini malah ke depan 3 bulan bikin jalan tol coba. Nah, itu yang diinginkan dari kita. Jadi bawalah warna baru. Caranya adalah pertama, begitu kita datang ke unit kerja, periksa apakah ada dokumen-dokumen atau survei yang terlambat masuk. Kalau ada, dengan adanya saya di sana, saya tekadkan bahwa untuk bulan depan, untuk triwulan depan, tidak ada lagi dokumen yang terlambat masuk atau non-respon. Bersih semua, 100%. Outputnya 100% selesai, waktunya juga tepat waktu. Kalau perlu di depan, lebih duluan. Dan terakhir, kualitasnya harus di atas 90%. Kalau dulu kualitasnya 60%, sekarang kita tingkatkan 90%. Nah, itu baru top. Jadi dengan adanya saya di sana, di unit organisasi, langsung berdampak, langsung ada warna tersendiri. Mengubah organisasi. Nah, rekam jejak ini akan diingat terus oleh atasan, karena atasan itu akan berganti-ganti terus. 4 tahun kemudian sudah bisa diangkat jadi kepala seksi, atau bisa diangkat menjadi subkoordinator kalau nanti jadi. Itu ya, karena apa? Dipercaya. Fadilah dikasih kesempatan jadi koordinator, semuanya 100%, tepat waktu, malah cepat duluan, ya. Kualitasnya bagus. Nah, begitu Ratekda, dijembreng tuh angka-angka. Kabupaten ini ubinannya terlambat, yang tepat waktu cuma 70%. Kemudian sampelnya yang terpenuhi cuma 90%. Nah, tahun depan, itu kan tahun lalu, tahun depan semuanya saya buat 100%. Ya, itu langsung dari provinsi itu langsung mencari tahu siapa di baliknya ini. Ditanya kepala seksinya, kepala seksinya itu aja. Pekerjaannya saya udah tahu, lelet gitu ya. Oh, ternyata ada pegawai baru, dropping dari pusat ya. Oh, namanya si ini bekerjanya bagus. Nah, itu sudah langsung terrecord. Ya. 4 tahun itu nggak terasa, gitu ya. Kemudian, tahu nggak sih 10 tahun di daerah itu nggak ada rasanya? Ya. Pertama, sekarang 2020. Ya, SP 2020. Sampai 2021 itu masih sampai pencetakan, tabulasi, pengolahan, gitu ya. 2022 pemetaan ST. 2023.
2023 pemetaan sensus pertanian tahap pertama non perusahaan. 2024 yang perusahaan pertanian. 2025 Supas, setengah dari SP 2020 itu Supas, ditambah dengan pemetaan SE, ya, SE 2026. 2026 SE tahap pertama, 2027 SE tahap kedua, 2028 itu pengolahan sampai menghasilkan angka SE, tabulasi. Di samping itu ada pemetaan updating untuk peta. Keperluan SP 2030. 2029 pemetaan SP 2030. 2030 kembali lagi ke sekarang. Kerasa nggak 10 tahun itu? Dan itu berulang-ulang terus. Ya. Jadi sembari kerja Agnes jangan lupa kawin. Ya, Nes. Jangan kerja aja terus, nggak seimbang, lupa pacaran. Padahal kan harus seimbang ya. Sabtu di kantor juga, Minggu di kantor juga. Nggak ada cowok yang mau mendekati itu segen. Cowok di kantor Pak mungkin Pak nanti Pak. Ya? Mungkin cowoknya di kantor Pak. Udah tua-tua semua. Gitu ya. Nah kalau Fadila gampang. Masih bisa nunggu tuh angkatan